Baik, terima kasih Bapak Penatua. Selamat malam untuk kita semua. Shalom. Baik Bapak Mama yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik Penatua, Diaken, Koster, maupun keluarga dari Bapak Penatua YJ Wedu. Kita bersyukur untuk kesempatan indah ini, dan mari kita menyiapkan hati kita masuk di dalam PA. Memulainya saja kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1, 2, dan 3. Lagu dari daerah Sabu atau Pulau Sabu. Kidung Jemaat nomor 14 ayat 1 sampai 3. Muliakan Tuhan Allah, dan kata-kata selanjutnya. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati, karena kasih-Mu besar. Kau dekat dengan firman-Mu, Kau dekat dengan firman-Mu, ya berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Sebelum kita membaca merenungkan bagian sabda Tuhan yang menjadi bahan PA kita, saya mohon kesediaan Bapak Penatua MM Todu untuk bawa kita di dalam doa. Kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas itu yang hari-hari kami beristimewa pada saat ini, dimana pada saat ini Tuhan bertemukan kami satu dan kami kirimkan pintu biru untuk melakukan PA. Untuk itu ya Tuhan, kegiatan PA bersyukur PA pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya sampai para pencegahan hasil hamba-Mu pendeta yang memimpin PA ini, itu berfokus dengan kuasa Kudus-Mu, sehingga apa yang Dia sampaikan boleh sesuai dengan kehendak kami mendengarkan ya Tuhan, sertakan pula dengan kuasa Kudus-Mu, sehingga apa yang menjadi tujuan pada saat ini boleh berguna dalam kehidupan kami, bahkan dalam perjalanan kami di jemaat-jemaat. Ini doa dan harapan kami di dalam nama Yesus Kristus, dan berdoa kepada Bapa yang di surga. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Penatua MM Todu. Baik, kita masuk dalam kitab Imamat. Karena itu saya bagikan dulu, ini bahannya bagi kita. Silakan edarkan. Tunggu Bapak. Kita lihat di dalam bagian kertas yang saya bagikan bagi kita, ya. Nanti kita akan sampai ke bagian firman Tuhan yang khusus untuk menjadi bahan yang kita bersama-sama gali, baru kita baca sebentar. Ya, kita perhatikan di kertas itu latar belakang. Kitab Imamat berhubungan erat dengan kitab Keluaran. Keluaran mencatat bagaimana Israel dibebaskan dari Mesir, menerima hukum Allah, dan membangun kemah suci sesuai dengan pola Allah atau sesuai dengan instruksi Allah sendiri. Keluaran diakhiri dengan datangnya yang kudus untuk tinggal di dalam kemah suci yang baru saja didirikan itu, ya, di Keluaran bagian akhir pasal 40 ayat 34. Imamat berisi pengarahan yang diberikan Allah kepada Musa selama 2 bulan di antara selesainya pembangunan kitab suci Keluaran 40 ayat 17 dan keberangkatan Israel dari Gunung Sinai, Bilangan 10 ayat 11.
Judul imamat diambil bukan dari Alkitab bahasa Ibrani, tetapi dari terjemahan Yunani dan Latin. Judul ini mungkin membuat orang berpikir bahwa kitab imamat hanya membahas imam-imam Lewi, ya, karena kata imamnya, imamat. Akan tetapi tidak demikian halnya, karena sebagian besar kitab ini berkenaan atau juga mengatakan tentang seluruh bangsa Israel. Imamat adalah kitab Musa yang ketiga. Lebih dari 50 kali disebutkan bahwa isi kitab ini adalah firman dan penyataan Allah yang langsung kepada Musa bagi Israel, yang kemudian disimpan oleh Musa dalam bentuk tertulis. Yesus juga mengacu kepada sebuah bagian dalam kitab imamat dan menghubungkannya dengan Musa, yaitu kita bisa lihat di Markus 1 ayat 44. Rasul Paulus mengacu pada satu bagian dalam kitab ini dan mengatakan pada Roma 10 ayat 5, sebab Musa menulis dan seterusnya. Nah, tujuan dari kitab imamat ditulis untuk mengajar bangsa Israel dan para imam perantara mereka mengenai cara menghampiri Allah melalui darah pendamaian dan untuk menjelaskan standar kehidupan kudus yang ditetapkan Allah bagi umat pilihannya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, yang lalu kita sudah selesai ya pengantar tentang kitab Keluaran, khususnya pasal 13 sampai 40. Dan juga tafsiran ayat untuk Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai 12. Nah, di bagian akhir kitab Keluaran atau di pasal 40, di situ bercerita tentang Musa mendirikan kemah suci dan selanjutnya tentang kemuliaan Tuhan yang memenuhi kemah suci tersebut. Ada perpindahan pusat kehadiran Tuhan di tengah bangsa Israel dari Gunung Sinai ke kemah suci. Hal ini berarti Allah tidak membatasi kehadirannya hanya di satu tempat saja. Allah hadir dan menyatakan kemuliaannya di mana Ia berkenan menyatakannya. Gunung Sinai menjadi kudus bukan karena gunung itu kudus, melainkan karena Allah yang berkenan hadir secara khusus di tempat itu. Kadang satu tempat di rumah kampungnya kita katakan Ihamadi, dan semua orang akan memandang tempat itu Ihamadi atau kudus, meski mungkin tidak ada apa-apa lagi di situ. Nah, kemah suci menjadi kudus bukan karena kemahnya dan apa yang ada di dalamnya, tetapi karena Tuhan yang hadir di situ kudus dan yang telah berkenan memberkati kemah dan apa yang ada di dalamnya sehingga menjadi kudus. Jadi kalaupun tempat itu disebut kudus, maka itu karena Tuhan yang telah memberkatinya. Jadi kekudusan satu tempat hanya karena kehadiran Tuhan dan atau karena Tuhan memberkati tempat itu untuk dikhususkan baginya. Ya, sebelum saya lanjut, kita ingat waktu Musa bertemu dengan Tuhan di semak belukar sama sekali tidak kudus. Tapi karena Tuhan hadir di situ, maka Tuhan suruh tidak bisa Musa itu masuk mendekat. Harus lepaskan kasut karena tempat itu kudus. Karena Tuhan yang kudus hadir di situ dan menguduskan tempat itu. Tapi pada saat tempat itu sendiri tidak kudus. Nah, kitab imamat melanjutkan apa yang telah terjadi dalam kitab Keluaran. Mari bersama kita lihat mulai dari imamat pasal 1 ayat 1 sampai 17. Di bagian ini kita temukan bahwa Tuhan berfirman kepada Musa dari kemah suci yang isinya tentang persembahan korban bakaran, ya, apa saja. Dan tentang peranan imam dalam mempersembahkan korban bakaran yang diatur secara terperinci. Jadi coba kita lihat di Alkitab. Kita lihat di situ kitab imamat dimulai dari pasal 1. Jadi sebenarnya dia melanjutkan dari yang Keluaran pasal akhir. Nah, karena dia memulai kitab imamat ini dengan kalimat Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan atau kemah suci. Jadi di kitab Keluaran kalau kita lihat bagian akhir di situ, kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Jadi setelah kemah suci itu dibangun, maka Tuhan hadir di situ dan kemudian selanjutnya di imamat Tuhan berfirman kepada Musa atau kepada bangsa Israel lewat Musa, ya. Nah, kita lihat kembali di kertas tadi. Lalu di pasal 2 tentang korban sajian, yakni bahannya, contoh ayat 13. Di pasal 2 itu kita lihat di pasal 13.
Ya, dikatakan dan tiap-tiap persembahanmu yang berupa korban sajian haruslah kau bubuhi garam. Janganlah kau lalaikan garam perjanjian Allahmu dari korban sajianmu, beserta segala persembahanmu haruslah kau persembahkan garam. Nah, jadi ada hal khusus juga yang disampaikan di situ bahannya. Dan bagaimana cara imam dalam mempersembahkannya sebagai sajian bagi Tuhan. Juga di pasal 2 ini diatur bagian bagi Imam Harun dan anak-anaknya. Pasal 3 itu tentang korban keselamatan. Nah, pasal 4 sampai pasal 5 ayat 13 tentang korban penghapus dosa. Pasal 5 ayat 14 sampai pasal 6 ayat 7 tentang korban penebus salah. Pasal 6 ayat 8 sampai pasal 7 ayat 21 khusus tentang hukum korban, berbagai larangan. Baik itu korban bakaran, ya mulai dari pasal 1 tadi ya. Baik itu korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, dan korban keselamatan. Nah, pasal 7 ayat 22 sampai 27 itu khusus larangan memakan lemak dan darah. Sedangkan pasal 7 ayat 28 sampai 38 berbicara tentang bagian imam dari segala korban keselamatan. Nah, khusus tafsiran ayat atau eksposisi kita kali ini dari Imamat pasal 7 ayat 28 sampai 38. Karena itu saya ingin kita lihat bersama untuk saya bacakan bagi kita di Imamat pasal 7 di bagian perikop terakhir, yaitu di ayat 28 sampai 38. Ya, Imamat pasal 7 ayat 28 sampai ayat 38. Saya bacakan bagi kita ya. Bagian imam dari segala korban keselamatan. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendirilah harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatan. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel dari segala korban keselamatan mereka, dan telah kuberikan kepada Imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya. Itulah bagian Harun dan bagian anak-anaknya dari segala korban api-apian Tuhan. Pada hari mereka itu disuruh datang untuk memegang jabatan imam bagi Tuhan. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka itu diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun. Itulah hukum tentang korban bakaran, korban sajian, korban penghapus dosa, korban penebus salah, persembahan pentabisan dan korban keselamatan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan kepada orang Israel mempersembahkan persembahan mereka kepada Tuhan di padang gunung Sinai. Oke, kita lihat kembali kertas karena di situ saya memberi penjelasan tentang ayat-ayat ini. Imamat 7 ayat 28 sampai 38 berbicara tentang ketetapan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel mengenai persembahan korban, di mana Allah menegaskan kembali hak imam dalam persembahan korban keselamatan yang dibawa oleh umat. Bagaimana bangsa Israel harus mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan dan apa yang menjadi hak dan kewajiban para imam dalam mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan. Dalam konteks ini, tujuan utama dari korban keselamatan adalah untuk menerima berkat Allah. Korban keselamatan itu meliputi lembu jantan atau lembu betina, yang semuanya itu haruslah tidak bercacat atau tidak bercela. Imamat 3 ayat 1-17. Namun jika si pemberi tidak sanggup menyediakan hewan dari lembu sapi,
seekor jantan atau betina dari kambing domba diperbolehkan. Dan ketika hewan itu dibawa ke kemah suci, orang yang mempersembahkannya harus meletakkan tangannya di atas kepala hewan kurban itu yang melambangkan pemberian. Adapun ciri-ciri unik dari korban keselamatan adalah bahwa si pembawa persembahan itu bersama dengan keluarganya dan sahabat-sahabatnya diperbolehkan memakan sebagian dari daging korban itu. Perlu diketahui bahwa dalam mempersembahkan korban keselamatan bagi Tuhan, lemak dari hewan korban tersebut itu adalah untuk Tuhan dan dibakar di atas mezbah. Dada dan pahanya diberikan kepada para imam. Ya, yang bagian tadi pasal 7 ayat 28 sampai 34. Dan sisanya dimakan oleh pembawa persembahan bersama dengan keluarganya dan sahabat-sahabatnya pada hari itu juga atau pada hari berikutnya. Itu di ayat 15 sampai 17. Adapun korban keselamatan terbagi dalam 3 bagian, yaitu korban syukur yang dipersembahkan sebagai tanggapan atas suatu berkat khusus. Kemudian yang kedua, korban nasyar yang dipersembahkan setelah masa kesukaran yang hebat menyebabkan si pembawa persembahan itu mengucap syukur, mengucapkan suatu nasyar. Yang ketiga, korban sukarela yang dipersembahkan sebagai ungkapan rasa terima kasih pada Allah tanpa memfokus pada suatu berkat khusus. Ya, jadi ini sebagai yang sukarela tanpa fokus pada suatu berkat khusus. Itu ayat sebelumnya 16 sampai 18. Korban keselamatan tersebut melambangkan korban persekutuan yang dipersembahkan kepada Allah agar manusia bisa bersekutu dengan Dia dan mengungkapkan rasa syukur atau bernasar. Ya, citra persahabatan antara Allah dan Israel. Ada damai dan persekutuan antara umat dengan Allah dan antara umat dengan sesama umatnya. Dalam ayat 29 sampai 31a, Tuhan memerintahkan kepada bangsa Israel untuk membawa sendiri dengan tangannya sebagian dari korban persembahannya kepada Tuhan sebelum korban tersebut diserahkan kepada imam untuk dipersembahkan. Di sini kita dapat melihat bahwa ada sedikit perbedaan dari korban-korban Maha Kudus yang dipersembahkan sebelumnya. Kalau kita lihat di Imamat 6 ayat 8 sampai pasal 7 ayat 10. Di mana dalam mempersembahkan korban tersebut hanya dilakukan oleh mereka yang memegang jabatan sebagai imam. Dalam bagian ini kita dapat melihat bahwa Allah juga melibatkan umat Israel secara keseluruhan. Ya, dalam hal ini orang-orang awam untuk membawa korban persembahan kepada Allah. Ya, ayat 29 sampai 30. Oleh karena mereka yang bukan imam tidak boleh meletakkan persembahan di atas mezbah, maka mereka diikut sertakan secara terbatas dalam persembahan-persembahan yang tidak termasuk persembahan Maha Kudus. Dengan tangan sendiri seorang membawa korban keselamatannya kepada Allah. Kata membawa artinya korban tersebut harus dibawa ke pelataran luar dari kemah suci. Sebab dalam korban keselamatan ternak disembelih di luar pelataran itu, Keluaran 3 ayat 2. Sedangkan kata persembahan menunjuk kepada darah, lemak, dan juga bagian-bagian yang diberikan kepada imam. Darah hewan korban tersebut disiramkan pada mezbah sekelilingnya, dan lemak sebagai yang terbaik tetap menjadi bagian Tuhan, sehingga dibakar sampai habis di atas mezbah oleh imam. Bagian ini disebut korban api-apian yang aroma keharumannya akan menyenangkan Tuhan. Allah memerintahkan agar dada dari korban yang dibawa tersebut harus diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Ya, seperti macam apa ya, kalau kalimat yang lain didemonstrasikan begitu, dibawa begini supaya macam dipertontonkan begitu ya. Tapi ini maksudnya untuk diperlihatkan di hadapan Tuhan ya, meskipun Tuhan pasti sudah melihat itu. Kata ini dapat diartikan sebagai korban yang dilambaikan. Artinya dada dari korban tersebut dilambaikan mondar-mandir di depan mezbah dalam tangan imam. Persembahan ini diunjuk di hadapan Allah sebagai tanda penyerahan kepada Allah dan kemudian diunjukkan kepada pembawa korban atau imam yang menjadi petunjuk bahwa Tuhan kini memberikan persembahan itu untuk mereka pergunakan. Dari penjelasan ayat 28 sampai 31a kita dapat memahami bahwa untuk
mempersembahkan sesuatu kepada Allah, kita tidak boleh melakukannya dengan sembarangan. Dan juga apapun yang kita persembahkan atau berikan kepada Allah haruslah yang terbaik. Misalnya dalam bagian ini kita melihat bahwa Allah memerintahkan kepada umat Israel bahwa yang dipersembahkan adalah ternak, lemak. Lemak merupakan bagian yang terbaik yang ada dalam tubuh hewan, dan lemak itu juga merupakan yang tersembunyi, tidak berdosa atau cacat. Allah mau setiap persembahan yang kita berikan kepada Allah adalah yang terbaik, yang paling berharga dari yang kita punya. Tuhan mau kita bukan hanya mempersembahkan apa yang kita hasilkan, tapi proses yang kita lalui. Bukan hanya uang yang Allah mau sebagai persembahan yang terbaik yang kita berikan kepadanya, tetapi pekerjaan yang kita lakukan harus dikerjakan dengan kesungguhan hati dan ucapan syukur kepada itu. Bahkan yang terpenting adalah tubuh kita yang kita berikan kepada Tuhan untuk memuliakan namanya, baik itu lewat pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kita. Ya, bandingkan Roma 12 ayat 1. Selanjutnya dalam ayat 31b sampai 34 mengisahkan tentang bagian-bagian dari persembahan korban keselamatan yang harus disisihkan untuk para imam. Di ayat 31b dikatakan bahwa dada dari kurban persembahan itu adalah milik Harun dan anak-anaknya. Kita tahu bahwa Harun adalah salah satu imam dalam bangsa Israel. Ia berhak untuk memperoleh dada kurban persembahan tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatan. Ayat 32. Kata serahkan artinya memberi, memberikan, hibah, mencurahkan, mentabiskan. Kalimat ini merupakan bentuk kalimat perintah kepada bangsa Israel, di mana Tuhan memberikan perintah kepada umat Israel agar paha kanan dari korban persembahan tersebut diberikan kepada imam sebagai persembahan khusus. Maksud persembahan khusus adalah paha kanan menjadi bagian imam yang bertugas dan dada menjadi bagian semua imam yang berada di kemah suci. Bandingkan pasal 7 ayat 14. Dada korban persembahan yang sebelumnya ditunjukkan di mezbah hanya sebagai tanda bahwa bagian tersebut diserahkan kepada Tuhan. Dan kemudian dada korban persembahan itu diberikan kepada imam untuk menjadi milik mereka. Melihat syarat dan bagaimana korban keselamatan tersebut dipersembahkan kepada Tuhan, maka kita dapat mengerti bahwa ada bagian yang harus dilakukan oleh bangsa Israel sebagai orang yang membawa korban, dan bagian yang harus dilakukan oleh para imam serta hak-hak yang harus mereka terima. Pada dasarnya korban yang dipersembahkan untuk diserahkan kepada Tuhan tidak boleh cemar atau tercela, tetapi harus sesuai dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Demikian juga imam yang perannya sebagai yang mempersembahkan korban keselamatan bagi umat Israel harus hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Dengan demikian maka persembahan yang dipersembahkan kepada Tuhan akan berkenan dan diterima di hadapan. Ya, demikian itu Bapak Mama kekasih Tuhan tentang imamat yang dari bacaan pertama di kertas tadi itu ya pengantar begitu ya bagi kita pasal 1 sampai pasal 7. Tapi di pasal 7 ayat 28 sampai 38 itu khusus yang kita eksposisikan atau kita tafsirkan, atau kalimat lain eksegesi. Kita tarik dari dalam apa yang sesungguhnya mau dikatakan oleh Tuhan lewat kitab imamat di pasal 7 ayat 28 sampai 38. Nah, selanjutnya selain mungkin sebentar ada yang menambahkan, ada yang bertanya, ada pertanyaan yang kita bisa diskusikan juga, ada 3. Ya, yang pertama, apa kesamaan dan perbedaan memberi korban persembahan kepada marapu dan kepada Tuhan, khususnya dari yang kita ikuti di kitab Imam? Apa? Kan di marapu juga dulu kan ada yang kasih diberi persembahannya, begitu. Macam bawa di kampung Kawat Taruna, iya, bawa padi atau begitu. Apa bedanya? Apa samanya? Kalau kita temukan ada kesamaan, apa? Kalau kita temukan ada perbedaannya, apa? Yang kedua, apa perbedaan arti dari persembahan dengan korban? Apa sama atau ada perbedaannya antara persembahan dengan korban?
Yang ketiga, apa hubungan korban dalam Alkitab, dalam hal ini kitab Imamat, dengan perjanjian baru yaitu Kristus sebagai korban. Jadi apa hubungannya korban yang kita ikuti tadi di kitab Imamat ya, dengan di perjanjian baru tentang Yesus yang menjadi korban. Oke, sebelum kita masuk di pertanyaan yang saya baca dan akan saya ulangi sebentar, mungkin ada tanggapan Bapak mau kasih Tuhan khusus kitab Imamat dari pasal 1 sampai pasal 7 ini, baik itu tambahan atau pertanyaan, saya berikan kesempatan. Nah, selain itu bisa juga kalau mau langsung menanggapi, pilih salah satu atau dua, terserah, atau mau jawab semua dari pertanyaan diskusi yang saya sampaikan tadi. Saya ulangi. Yang pertama, apa kesamaan dan perbedaan antara memberi korban persembahan kepada marapu dan memberi korban persembahan kepada Tuhan? Yang kedua, apa perbedaan arti ya dari kata persembahan dengan kata korban? Ya, korban itu korban persembahan juga yang disampaikan, tapi apakah persembahan dengan korban persembahan itu ada bedanya tidak yang kita ikuti dari kitab Imamat? Yang ketiga, apa hubungan korban dalam kitab Imamat ini dengan Kristus ya, sebagai korban dalam perjanjian baru? Saya berikan kesempatan, saya mulai dari Bapak Gilvi. Kalau ada pertanyaan juga yang selain dari yang bahan diskusi yang saya coba buat untuk kita, saya beri kesempatan juga. Atau mau menjawab dari apa yang pertanyaan diskusi tadi, silakan. Sudah ada Pak Gilvi? Oke, Bapak penanggung jawab? Lanjut dulu. Bapak Bian? Lanjut dulu. Bapak Arta? Silakan. Di sini tadi di ayat di pasal yang ke-7. Iya. Korban penebus salah. Iya. Terus ada korban keselamatan. Dari dua kurban ini, kurban kesalahan, korban penebus salah, dan korban keselamatan. Di dalam melakukan kurban atau kurban penebus salah dan kurban keselamatan, orang Israel saat itu membawa kurban untuk penebus kesalahan dan juga korban keselamatan mereka. Iya. Yang menjadi pertanyaan dari saya adalah bagaimana saat itu orang Israel yang sementara tidak terlalu fokus, mereka bercerai-berai, dan bahkan ada yang menyembah patung, menyembah berhala, lalu mereka membawa persembahan penebus salah dan juga kurban untuk keselamatan. Dari dua kurban ini, ketika kita
sandingkan dengan perjanjian baru. Di mana di perjanjian baru tentang kurban juga tidak terlalu dititik beratkan, karena di situ adalah ungkapan syukur dan pertobatan yang begitu dominan. Bagaimana orang Israel pada saat itu, khusus di perjanjian lama, di dalam melakukan korban penebus salah dan juga korban keselamatan. Pertanyaan. Yes, ya, Bang? Oke. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan dari Pak Arta. Nah, memang ada dua situasi yang perlu untuk kita ikuti dari tata cara atau aturan di dalam mempersembahkan korban. Nah, pertama, cukup mudah kalau dalam kitab imamat ini, karena itu bangsa Israel ada bersama-sama perjalanan di padang gurun. Nah, tapi seperti Bapak Arta bilang, nanti bagaimana setelah, macam contoh, mereka terpencar. Kan waktu setelah mereka ada di Kanaan, setelah itu kan mereka sudah mulai terpencar karena ada yang dibuang di Babel, lain sebagainya. Nah, itu kita akan dapat lihat banyak itu di kitab Mazmur. Nah, jadi begini. Nah, jadi saat ditentukan waktu untuk mereka datang membawa korban itu, ya, nanti itu mereka akan ada di sekitar kemah suci itu atau kemah pertemuan itu. Nah, mereka bawa dan nanti kan imam, baik itu Harun dan anak-anaknya maupun yang menjadi keturunan Lewi. Nah, itu mereka imam-imam yang lain, mereka yang mengatur. Nah, itu tidak terlalu rumit. Nah, yang agak rumitnya itu waktu mereka sudah begitu banyak dan sudah terpencar, kan itu kitab Mazmur itu salah satu, ya, itu berisi nyanyian-nyanyian, baik itu nyanyian yang saat mereka sudah ada di Bait Allah, kan waktu itu kan kemah suci gambaran nanti kalau mereka di Kanaan buat Bait Allah. Nah, itu mereka sudah berpencar, jadi nyanyian-nyanyian yang dibuat oleh Raja Daud itu membuat mereka kuat. Jadi salah satunya nyanyian yang kita ikuti, yang kita tahu persis itu kan Tuhan adalah Gembala, Mazmur 23. Nah, itu waktu mereka lewat lembah, kan berhari-hari baru sampai di Bait Allah. Begitu ada yang macam kalau begini, ada yang di Sumba Timur. Ini kan tidak ada kendaraan waktu itu. Mereka jalan kaki berhari-hari, lewat gunung, lewat lembah. Jadi itu dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Aku tidak akan takut meskipun melewati lembah kekelaman. Karena mereka akan lewat dan tempat-tempat begitu pencuri, penyamun. Kita ingat itu orang Samaria kan, yang baik hati. Nah, itu kan jalan ke Yeriko, di mana waktu itu ini orang ini sampai akhirnya dia dipukul, dirampok. Ada jalan-jalan tertentu yang memang itu biasanya rampok di situ. Ya, apalagi kalau dong tahu ini orang ada datang dari sana, ada bawa hewan, padahal ini hewan korban, dong tidak mau tahu lagi. Itu dong rampok karena melewati daerah-daerah orang lain. Nah, itu yang agak sulit. Nah, tetapi ada masalah kemudian yang terjadi. Nah, seperti yang disampaikan Bapak Arta tadi, bagaimana caranya ya? Ini macam mereka jalan jauh bawah ini bisa patah kaki lah, bisa masalah ini hewan karena jalannya jauh, rumit begitu. Nah, disitulah kita ingat di Perjanjian Baru, maka para imam ini mulai mereka atur dengan para pedagang. Begitu. Jadi para pedagang mulai siapkan merpati, mulai siapkan domba yang bagus. Jadi orang macam yang dari ngapu tidak perlu lagi dia pusing tarik ini sapi, tarik. Dia tinggal datang nanti beli di situ. Dekat Bait Allah itu sudah dijual. Nah, itulah kenapa Tuhan Yesus sampai bongkar bangkir. Kenapa kamu jadikan rumahku ini menjadi sarang penyamun? Itu kenapa? Karena di situ imam-imam turut untuk dapat untung besar dari ini pedagang tadi. Jadi dong panggil ini pedagang kamu jual ya. Nanti ini pedagang juga bagi sama ini para imam. Nah, itu masalah besar.
Jadi kenapa tuh ini sampai bongkar bangkir usir ini kambing kasih keluar, lepas ini sangkar-sangkar burung terbang. Nah jadi ada hal-hal rumit tersendiri, tetapi para imam coba mengatasinya, tetapi mereka juga pada akhirnya terjerumus di situ. Nah jadi untuk pengaturannya memang itu dia intinya harus yang tidak bercacat, tidak bercela untuk domba. Kemudian ya bagi yang tidak ada tadi sudah disampaikan, kalau sapi kan ya terlalu besar ya, mungkin ada kambing domba begitu. Nah kalaupun tidak ada, pasti mereka sudah akan berupaya untuk tukar, karena waktu itu kan barter tuh cara tukar masyarakat, jadi pasti mereka tetap upayakan. Sedangkan kalau yang sama sekali kesulitan macam janda, ya itu merpati, mereka yang kecil, kalau yang sulit itu kalau kita baca semua kitab imamat kita akan temukan begitu bagaimana mengatasi untuk yang mendapatkan kesulitan-kesulitan secara ekonomi. Ya, saya pikir itu Bapak Atta. Ya, terima kasih ya. Oke, selanjutnya Mama Nina ada? Mam Tina? Mam Cesa? Mam Ambu? Mama Rido? Mam Tanya? Bapak Meldi? Bapak April? Nah, silakan. Iya. Iya, iya. Yang kedua, Iya. perbedaan antara kurban dan persembahan. Iya. Ini mungkin dengan saya kalau berbicara tentang kurban tentunya dia berfokus kepada hewan. Sebenarnya kan sama persembahan kurban, tapi hewan itu yang dipersembahkan, tapi dia fokusnya ke hewan nanti kurban. Sedangkan persembahan kan dia bersifat umum. Mungkin kita walaupun beberapa persembahan ada yang bersifat materi, bahkan secara tenaga kita juga banyak penelitian kita persembahan oleh keuangan dan itu terjadi pembagian dari persembahan sedikit. Sedangkan kalau kurban kan sesuatu yang disembelih, yang kurban yang difokus yaitu hewan. Mungkin itu saja yang saya baca kendalikan. Ya, baik, terima kasih. Ya benar ya, terima kasih Bapak. Jadi kalau persembahan itu umum, begitu. Nah, sedangkan kalau kurban itu 99% itu ternak atau hewan. Ya, 1% itu karena kalau kurban ada dua. Satu kurban itu yang disembeli, dua dibakar habis. Nah, jadi bisa ada selain hewan, tapi itu hanya 1%. Kita akan baca semua kitab imamat, kita akan temukan. Nah, tapi benar 99 itu yang bisa jadi beda, bahwa ini yang dihabiskan, ini yang dikurbankan, disembeli. Nah, itu khusus berbicara tentang hewan. Sedangkan persembahan itu umum. Jadi apa termasuk hewan juga. Nah, itu menjadi persembahan, dia lebih umum. Baik, terima kasih tanggapan jawabannya Bapak Tanatu MM Todu. Bapak Tinus, saya lanjut lagi kembali Bapak Gilvi. Bapak menjawab. Mungkin Ya. pertama tadi Ya. apa ada kesamaan dan perbedaan Persembahan kepada Merapu dan pada Merapi dan Iya. kepada Tuhan. Iya. Memang kalau kita lihat tadi bacaan kita tadi satu pasal ini, Iya. bentuk-bentuk persembahan di situ yang persembahkan ada 3 tadi mungkin secara umum. Iya. Tapi sedang untuk perbedaan antara Merapi, kesamaan Merapi dan kepada Tuhan. Iya. Tentunya mungkin dari saya, pemahaman saya, kesamaannya tentunya itu kalau kita lihat secara umum yang kita lihat ya, mungkin kita tidak ikuti dari awal ya. Kalau dari awal dulu kan yang mula-mula
Merapu mana itu dia masih istilah hari tuh ya nanti ya, masih terlalu apa ya, tapi macam ada kesamaan gitu. Iya kalau Merapu itu kan bisa mempersembahkan tadi, bisa di suatu tempat memberikan penyembahan begitu, dan juga di situ ada kurban Dikhususkan ya. ya, yang dikhususkan dan kurban itu kan di situ juga setelah disembelih dan dihabiskan di tempat mempersembahkan itu dalam ritual itu dia habiskan tuh di tempat ritual itu. Hanya makanya dia agak mirip tadi mungkin saya sama juga kita sebagai orang Kristen kita mempersembahkan kepada Tuhan. Misalnya di hari raya kita juga situ mempersembahkan, misalnya hari raya tuh kita membeli kita memberikan persembahan kita memuji Tuhan, dan juga di situ juga kita akan menikmati bersama. Tetapi bedanya kalau tadi yang di Merapu dia kan harus habis memang di tempat itu atau di sebuah pulau lagi ke rumah. Kalau kita di gereja kan bisa kita di gereja dalam persekutuan hari gereja kita sembelih, kita bagi-bagi dan kita masih bisa bawa pulang ke rumah tangga. Hanya bedanya begitu. Hanya dari pemahaman saya tuh kalau Merapu kan dihabiskan memang sih di tempat ritual di situ dihabiskan apa itu bentuk padi atau apa. Mungkin itu saja pemahaman saya. Oke, baik. Terima kasih ya. Menarik apa yang disampaikan Bapak Penatua. Ya artinya dari segi aturan-aturannya, dari segi tempat khususnya, begitu ada kesamaan-kesamaan yang dapat ditemukan. Nah memang ada dari aturan ada juga yang berbeda, yaitu habiskan di situ kalau Merapu, sedangkan kalau kita ya bisa kita bawa pulang. Nah tentu kita sudah ikuti bersama dan kita bisa kembangkan ya masing-masing untuk kita jadikan itu, apalagi ya dia punya perbedaan kesamaan kita bisa terus kaitkan dalam perjalanan kita ya, karena pasti mungkin kita tidak pelaku langsung lagi pernah ikuti ya, tetapi pasti kita bisa bertanya-tanya kepada orang-orang tua atau siapa yang pernah mengikuti itu untuk kita semakin tambah referensi lagi. Baik, selanjutnya dari Bapak Arto tambah, silakan. Kalau saya apa tentang kurban di Merapu dengan persembahan. Nah, di sisi yang lain memang ada kesamaan. Samanya kalau kurban dulu di Merapu itu dipersiapkan dengan baik, membawa yang terbaik, tidak bisa main-main. Contoh saja kalau pinang, kalau bawa pinang satu tangkai, itu tidak boleh ada satu yang rusak, dan itu harus dibawa utuh betul-betul dan dipanjat itu di hati-hati. Sama juga kalau ayam untuk itu atau nasi, ya beras yang terpilih. Dulu ada nasi kuning di tempatnya juga yang terpilih, ada tempat-tempat khusus. Demikian juga kalau kurban misalnya ayam, anak babi yang belum pernah kawin, kambing yang belum pernah kawin. Terus kalau kerbau juga misalnya di anak itu masih muda, masih tenak gitu. Ya. Jadi itu dipersiapkan. Kalau di persembahan di kita ya memang kita persiapkan betul. Misalnya saya mau masuk PMK, betul. Saya harus persiapkan betul. Persiapkan dari hati saya, persiapkan pakaian saya, persiapkan persembahan saya.
itu berangkat dari sebuah ketulusan, berangkat dari sebuah kerendahan hati untuk ini dan memberikan yang terbaik. Itu diberi kesamaan. Bedanya memang ya, selain memang tadi ada yang dimakan habis, ada yang dibawa. Kalau itu ya memang ada ritual-ritual tertentu memang yang harus dihabiskan. Tidak boleh. Tetapi ada juga yang harus dibawa pulang ke rumah. Tidak semuanya harus dihabiskan. Dia punya beda. Kalau korban di kalangan Merapi itu kan ini kepada dewa, kepada arwah nenek moyang, kepada leluhur. Tapi kalau persembahan di orang Kristen adalah persembahan untuk arah kita ke penuh pengucapan syukur dengan hati yang ikhlas. Kita sebahkan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk pekerjaan nama Tuhan. Jadi ada memang persamaannya dan bedanya di situ tadi. Kalau merapuh untuk di dewa, di arwah, moyang, di patung, di pohon kayu. Tapi kalau persembahan orang Kristen adalah untuk memuliakan itu yang sedangkan yang ketiga tadi apa? Yang ketiga itu hubungan korban dalam kitab Imamat tadi itu dengan Kristus sebagai korban. Kalau korban di kitab Imamat itu kan itu disiapkan orang Israel untuk memberikan kurban kepada Tuhan. Jadi mereka persiapkan domba, lembu, sapi sesuai dengan keberadaan mereka. Itu memang jadi mereka berkorban karena mereka merasakan perlindungan Tuhan. Mereka mengenang akan sebuah peristiwa dalam perjalanan mereka. Tapi korban Tuhan Yesus, dia korban untuk menyelamatkan kita. Dia korban untuk pengampunan dosa kita. Jadi di situ bedanya kan. Tuhan Yesus berani berkorban mati, merelakan nyawanya, merelakan ininya disiksa untuk pengampunan dosa-dosa kita agar kita diselamatkan, untuk diselamatkan. Mungkin itu yang saya Terima kasih Bapak Ketua Kahui, ya luar biasa. Jadi menambah tadi apa yang disampaikan Bapak penanggung jawab dan juga memberi tanggapan tentang bagian pertanyaan diskusi yang ketiga. Terima kasih. Bapak Bian, silakan. Terima kasih. Nah, terkait dengan itu yang ketiga juga Bapak, tentang korban. Korban tentang masih dihukum masih di zaman Taurat dengan yang perjanjian baru. Menurut saya di zaman kalau dilihat pada tahun 6000 yang lalu pekerjaan Allah itu ada berapa tahap itu yang penting. Kalau menurut saya ada 3 tahap. Tahap pertama zaman Taurat, tahap yang kedua kasih karunia, tahap yang ketiga zaman kerjaan. Mengenai korban bakaran di tahap ini zaman Taurat memang berbeda dengan zaman kasih karunia. Korban bakaran pada waktu itu hanya salah satu orang itu yang menghapus dosa yang menghapus dosa itu yang harus korban bakaran.
Kan tidak semua manusia kalau dilihat pada zaman Taurat. Nah, perbedaannya dikasih karunia lewat Yesus Kristus yang disalibkan. Bahkan Yesus Kristus disalibkan untuk penghapusan dosa semua manusia, bukan hanya khusus satu orang. Tapi dia berbeda jauh dengan ini zaman Taurat. Kemungkinan itu yang dapat saya paham Bapak. Mungkin demikian saya. Baik, ya luar biasa ya. Terima kasih Bapak Pian dan kita semua. Benar apa yang kita sampaikan, dan kiranya Tuhan menolong kita untuk kita semakin ya bertambah-tambah. Mungkin kita juga terus mencari tahu ya. Jadi menarik sekali untuk hal yang pertama, bagaimana memberi korban ya kepada Merapu. Seperti tadi disampaikan bahwa memberi korban kepada Merapu, atau juga di sisi lain menuju ke tempat-tempat tertentu ya untuk ini. Jadi intinya semua itu kita memberi kepada yang dicipta, sedangkan di Kristen kepada pencipta. Kalau saya simpulkan dari yang kita sampaikan tadi, bahwa yang kita beri kan arwah, tapi itu juga yang dicipta, yang pernah ada di dunia. Tetapi kita Kristen kepada sumber berkat itu sendiri, sebagai pencipta itu sendiri. Nah, hal yang kedua saya tidak ulas lagi ya tentang perbedaan, yaitu tadi sudah persembahan dengan korban. Dan yang ketiga saya tambahkan sedikit, ya sebenarnya sama saja, hanya adalah kalimatnya yang saya sampaikan dari kalimat yang berbeda. Bahwa kalau di kitab Imamat atau Perjanjian Lama itu korbannya disiapkan oleh umat, sedangkan di Perjanjian Baru Allah yang sediakan. Itu satu. Jadi korban itu disiapkan umat. Di Perjanjian Baru korban itu disiapkan oleh Allah sendiri. Yang kedua, korban di Perjanjian Lama di Imamat itu sudah jelas tidak boleh bercela, karena dia yang menjadi sarana yang menggantikan kita, karena dia dikorbankan. Ini domba atau sapi, dia ganti kita. Jadi tidak boleh bercela karena dia pengganti. Perjanjian Baru ya Yesus yang korban pengganti, dan dia sama sekali tidak berdosa, tidak bercela, dia menggantikan kita. Nah, hal yang berikutnya bisa juga saya tambahkan sedikit, bahwa untuk menyampaikan korban itu harus ada perantara, yaitu imam. Jadi imam yang kemudian menerima korban itu dan menghadap Tuhan. Jadi ibarat kalau di Merapu kita menyerahkan itu kepada Rato. Rato itu yang menjadi perantara. Nah, sedangkan ini Kristus langsung menjadi perantara. Jadi maka itu Yesus Kristus disebut sebagai imam besar. Salah satu jabatan imam kita dapat banyak dalam kitab Imamat ini. Dan untuk kita mengerti tentang jabatan keimamatan Yesus ya, jabatan imam Yesus, maka kita juga dapat gambaran banyaknya itu dari kitab Imamat ya, bahwa Yesus sungguh telah memberi dirinya dan sekaligus ia menjadi imam perantara kita dengan Allah. Nah, kiranya kita belajar dari kitab Imamat pasal 1 ayat sampai pasal 7 tentang satu dalam hal memberi persembahan. Ya, tadi sudah disampaikan yang terbaik ya. Kenapa di Merapu saja siap betul apa yang terbaik, kenapa kepada Allah. Apalagi ya firman itu mengatakan, berilah dirimu atau tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah yang sempurna. Ya, Tuhan ingin kita memberi hidup. Ya, puji Tuhan, kita sudah beri sebagai majelis. Tinggal kita tingkatkan terus memberi hidup kita untuk kemuliaan Tuhan sebagai persembahan yang benar.
Dan selanjutnya untuk bagaimana kita menghayati tentang pengorbanan Yesus Kristus, sehingga dengannya kita benar-benar terus menghargai itu lewat kita menjalankan tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai pengikut-pengikut Yesus dan rekan sekerja Yesus Kristus. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersama-sama puji Tuhan dari Kidung Jemaat 237 ayat 1. Kidung Jemaat 237. Roh Kudus tetap teguh kau pemimpin umatmu, dan kata-kata selanjutnya. Roh Kudus tetap teguh kau pemimpin umatmu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia, jiwa yang letih lesu mendengar panggilanmu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Kita akan masuk dalam doa syukur syafaat dari Bapak Penatua Yejiwedu. Ada pokok doa. Perjalanan. Oh iya. Oh iya. Kita satu hati untuk kita sama-sama mendukung keluarga di sini dalam doa, dan juga kita saling mendoakan satu dan yang lainnya dalam doa syukur syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, karena Tuhan memberi kesempatan untuk kami belajar lewat PA ini. Belajar firman Tuhan, karena kami sadar bahwa kami sungguh membutuhkan firman Tuhan dalam hidup kami. Terkhususnya juga sebagai rekan-rekan sekerja Yesus Kristus yang telah Tuhan tetapkan menjadi majelis jemaat, penatua, diaken, pendeta, koster. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan indah ini. Tuhan, kami mohon Roh Kudus Tuhan menolong kami. Kami terbatas, kami lemah. Karena itu Roh Kudus-Mu yang kami andalkan untuk mengingatkan kami dan untuk terus bertambah-tambah dalam hikmat, sehingga kami terus memiliki semangat, sehingga kami terus dibekali Tuhan untuk menjalani kehidupan dan pelayanan yang Tuhan anugerahkan. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini kami satu hati mendoakan keluarga kami di sini. Kami mendoakan Bapak Penatua Yejiwedu. Terima kasih Tuhan, kami bertemu dengan hamba-Mu dan keluarga dalam keadaan sehat. Tuhan memberkati senantiasa Bapak Penatua Yejiwedu di dalam menjalankan tugas pelayanannya. Tuhan memberkati hamba-Mu yang juga menjadi koordinator untuk mengkoordinir rekan-rekan majelis di Wega Lubakul dan juga warga jemaat Tuhan di Wega Lubakul. Tuhan terus berkati hamba-Mu. Dan di dalam rumah tangganya Tuhan berkati sebagai suami, sebagai ayah. Tanggung jawab yang tidak mudah yang ia hadapi. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Khususnya juga hamba-Mu baru melewati tes P3K. Kami tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan baginya dan keluarga ini, bahkan dalam kehidupan kebersamaan kami. Tapi kami percaya bahwa Tuhan memberkatinya.
Kami mendoakan Mama Meldi, Tuhan berkati di dalam menjalani akan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri. Perlengkapi terus hamba-Mu ya Tuhan dengan hikmat, kekuatan, kesehatan, kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Berkati anak-anak mereka, Meldi yang dalam perjalanan, Tuhan berkati dia. Biarlah ia dilindungi Tuhan beserta dengan orang yang bersama-sama dengannya, siapa yang ia kasih yang bersama-sama dengan. Biarlah boleh tiba dan keadaan selamat sukacita tengah keluarga. Berkati juga semua adik-adiknya. Berkati di dalam menjalani akan kehidupan mereka, baik yang bekerja, yang belum bekerja, baik yang sementara menempuh pendidikan. Tuhan memberkati. Kami mendoakan juga untuk orang tua, termasuk Mama di kampung. Tuhan berkati Mama. Kami percaya sebagai seorang janda Tuhan tidak meninggalkannya. Tuhan bersama-sama dengan dia selalu, dan anak-anaknya, anak mantu, cucu, keluarga yang senantiasa Tuhan tempatkan dalam kehidupannya menjadi penghibur dan penguat baginya. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami semua yang ada saat ini Tuhan melihat keberadaan kami masing-masing. Tuhan topang kami, dan kami mau saling mendoakan satu dan yang lainnya, termasuk kami doakan teman-teman kami yang tidak sempat hadir. Kami mohon Tuhan memberkati mereka. Mari Tuhan ikat kesatuan kami, dan di waktu-waktu yang akan datang di saat kami melangsungkan PA, kami sungguh-sungguh semakin komitmen, semakin banyak untuk kami bersama-sama memuliakan Tuhan dan diperlengkapi oleh Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami mendoakan untuk semua anak-anak Tuhan yang menantikan hasil dari tes P3K. Tuhan berkati. Begitupun yang sedang menanti untuk SK keluar, yang sudah lulus lalu, Tuhan berkati. Dan kami berdoa bersama untuk sebagai petani Tuhan, usaha pekerjaan baik yang sudah selesai, sudah panen, yang sementara berproses untuk menantikan hasil, atau yang sedang berusaha untuk sampai selesainya padi untuk dibawa ke rumah. Tuhan berkati. Bahkan segala pergumulan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Dan kami doakan untuk semua majelis jemaat pengerja, koster, anak-anak Tuhan yang memberi diri di jemaat Upmadain pusat dan cabang-cabang untuk pelayanan Tuhan. Tuhan berkati, dan seluruh warga jemaat Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini ada persembahan. Tuhan mari berkati isi hati keluarga dan kami juga yang membawa. Biarlah menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ini doa kami jauh dari sempurna. Mari sempurnakan ya Tuhan menurut rencana indah bagi kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian PA ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Saya kembalikan Bapak penanggung jawab.